Hai, aku Rabi Setiaji dari Program Studi Teknologi Informasi Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, langsung saja di sini aku pengen bahas mengenai Apa itu PSU? dari mulai apa itu PSU, kemudian apa saja manfaat yang dapat kita ambil selama kita mengikuti kegiatan PSU, kemudian bagaimana kegiatannya, dan mungkin aku bakal ceritain sedikit pengalamanku selama aku mengikuti kegiatan PSU ini. Jadi PSU ini adalah singkatan dari pelatihan super unggul, yang dimana kegiatan ini diwajibkan diikuti khususnya bagi para mahasiswa baru atau bagi yang baru pertama kali masuk ke dunia perkuliahan. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk membangun skill komunikasi, kemudian kepercayaan diri, dan juga membangun pengembangan diri berbasis Neuro-Linguistic Programming atau NLP. Nah, adapun materi dan aktivitas yang akan dilaksanakan atau dilakukan selama PSU ini yaitu pelatihan mental, kemudian komunikasi, dan juga seringkali melibatkan studi kasus dan instruksi interaktif untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Adapun materi dan aktivitas yang akan dilaksanakan selama kegiatan PSU berlangsung ini yaitu seperti pelatihan mental, kemudian komunikasi, dan juga seringkali melibatkan studi kasus dan instruksi interaktif untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, sekarang aku bakal cerita mengenai pengalamanku selama aku mengikuti kegiatan PSU atau selama PSU ini berlangsung. Jadi sebenarnya PSU ini atau pelatihan super unggul ini itu tidak dilaksanakan di seluruh universitas. Namun PSU ini itu umum dilaksanakan atau diselenggarakan di Universitas Amikom Yogyakarta maupun STMIK Surakarta atau STMIK Amikom Surakarta. Nah, pertama kali aku masuk ke Universitas Amikom atau masuk ke dunia perkuliahan Amikom Yogyakarta, itu aku belum tahu apa itu PSU, seperti apa kegiatannya, dan juga apa saja manfaatnya. Karena teman-temanku yang lain, khususnya yang mereka yang kuliah di universitas negeri, itu berbeda. Di saat awal mereka masuk sebagai mahasiswa baru, mereka melakukan kegiatan yang namanya ospek. Dan ya kegiatan yang pada umumnya seperti itu. Ya ada yang namanya PSU. Nah, banyak juga dari mereka yang bilang ospek itu tegang atau ospek itu menyeramkan dan lain sebagainya seperti itu. Namun di universitas itu nggak ada yang namanya ospek, namun namanya adalah PSU. Jadi ya cerita-cerita seperti itulah. Kemudian gak menjelang lama aku masuk ke perkuliahan dan aku mengikuti kegiatan PSU. Oke, jadi pertama itu ada materi yang namanya membangun suasana. Itu seperti perkenalan biasa dan have fun. Lalu ada materi kedua yaitu um, thematic appreciation test, yang dimana kita akan diberikan sebuah gambar dan juga menceritakan atau membuat cerita cerpen. Kemudian cerita itu akan dinilai dan kita akan menentukan seperti apa kepribadian kita, seperti apa emosi kita, melalui cerita yang telah kita buat, seperti itu. Lalu berlanjut ke hari kedua, yang dimana materinya itu UMI, itu seperti lebih mengenal diri sendiri. Kemudian ada inventarisasi reaksi sosial. Lalu yang ketiga materinya yaitu game kesadaran diri. Kita juga bermain, have fun, tapi juga permainan itu sesuatu yang meningkatkan diri kita. Kemudian berlanjut ke hari ketiga, yang dimana materi hari ketiga itu ada keswadayaan. Lalu yang kedua ada jauh dari window, itu seperti permainan yang kotak gitu seperti jendela. Lalu yang ketiga itu ada diskusi kegemilangan, seperti itu. Dan berlanjut ke hari terakhir, yaitu hari keempat. Kebetulan aku ada 4 hari kegiatan. PSU itu biasanya dilaksanakan selama 3-5 hari, tapi itu tergantung juga.
Yang keempat itu yang terakhir, itu isinya goal setting 1 dan goal setting 2. Nah, pada intinya PSU itu merupakan kegiatan yang penting menurutku, karena itu membangun kepercayaan diri kita, kemudian komunikasi kita, dan juga meningkatkan relasi kita selama kegiatan berlangsung. Dan PSU ini juga membangun pikiran positif dan juga perilaku yang unggul, terutama bagi para mahasiswa baru yang mungkin baru pertama kali masuk ke dunia perkuliahan, karena dunia perkuliahan itu kan berbeda dengan dunia sekolah atau ya seperti itu, dunia yang mungkin kita harus spend uang sendiri dan lain sebagainya. Dan mungkin itu saja sedikit sharing dan juga pengalaman yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian yang mungkin singkat. Dan ya, tetap semangat dalam menjalani perkuliahan dan melanjutkan pendidikan, karena pendidikan itu penting. Ya, penting. Saya Rawisto Aji, bye.